Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Selamat berjumpa kembali, teman-teman. Jadi pada video kali ini saya pengen ngasih lihat em, exploded view yang terdiri dari 381 part. Eh, Gimana sih membuat exploded view yang rapi seperti gambar yang ada di layar. Nah, kalian bisa lihat kalau partnya lumayan banyak. Ini adalah jenis sasis remote control yang beberapa waktu lalu baru saja saya selesaikan. Jadi kalau misalnya kita lihat desainnya, partnya cukup banyak dan buat bikin exploded view dengan komponen yang banyak itu lumayan takes time. Nah, ini dia. Ini adalah gambar ketika di explode. Jadi nggak semuanya rapi. Ada yang lebih di atas sedikit, ada yang lebih di bawah, ada yang terlalu jauh mundur ke belakang, ada yang terlalu jauh mundur ke depan. Nah, tapi tujuannya adalah ketika dilihat dari isometric view kayak seperti sekarang ini. Kalau teman-teman bingung isometrik itu seperti apa tuh? Nah, isometrik itu seperti ini. Nah, kan ada tampak depan, tampak belakang, tampak samping, tampak atas, sama tampak bawah. Nah, buat exploded view yang seperti ini diusahakan untuk ketika kita membuat exploded view itu dan kita pengen memberikan boom list material, semua part itu terlihat gitu. Nah, ketika kita matikan exploded view-nya, komponennya akan seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini semuanya. Untuk project ini sendiri saya cerita sedikit ya. Project ini sendiri berasal dari Netherlands dan saya dipercaya untuk finishing karena sudah berganti engineer sebanyak 3 kali. Terus jadi saya baru menyelesaikannya beberapa waktu lalu dan saya pengen breakdown dulu dari komponen gearbox ini. Mungkin ada teman-teman yang menggunakan SolidWorks yang ada kebutuhan untuk seperti ini juga, mungkin bisa belajar dari sini ya. Misalnya dari jenis gearbox ini yang saya desain cuman satu komponen, tapi saya breakdown menjadi beberapa konfigurasi. Jadi ketika di assembly itu cukup memudahkan kita gitu loh. Karena ada beberapa part itu yang ketika kita bikin secara terpisah itu cukup memakan waktu untuk kita mengedit kembali, menggantinya lagi, menyesuaikan dengan desain komponen lain supaya nggak crash atau intersection dan sebagainya. Nah, teman-teman ngelihat ini kita breakdown dulu ke komponen part. Oh ya, jadi sebelumnya part ini saya bagi beberapa jenis. Ada belakang, ada depan, ada chassis, sama ada lower arm seperti ini. Nah, jadi karena dengan struktur yang rapi, kita juga lebih gampang nantinya ketika kita mau melakukan update terhadap files. Dan ini ketika saya breakdown, saya buka. Ini cukup lumayan lama karena filenya lumayan banyak. Maaf. Untuk gear, rasio gear itu semuanya di redesign ulang. Karena dari kasus yang sebelumnya itu engineer-nya nggak detail bikinnya.
Ini kita sharing ya. File lumayan gede soalnya. Oke. Nah, ini adalah komponen rear engine-nya dari motor, terus dikirim ke gear dan ke differential gear. Nah, untuk teman-teman sendiri, misalnya nih, kita ada kebutuhan untuk desain seperti ini ya, gearbox ini. Gearbox ini sebenarnya adalah satu kesatuan nih, satu file ini satu, dia akan bergabung dengan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, teman-teman bisa lihat di layar yang saya klik di bagian kiri, di bagian history. Nah, semua komponen ini terdiri dari satu part. Nah, ini sebenarnya ada dua, karena ini di mirror ya ke satunya. Nah, jadi karena ada kebutuhan yang seperti ini, jadi ini untuk mempermudah kita bikinnya di dalam satu file. Sebentar, saya mau melakukan recheck dulu. Ini padahal file cukup rapi loh, cuman karena memang banyak konfigurasi, jadi dia komputer tuh ngambil butuh waktu buat ngelola datanya. Itu part nomor 108. Oke, all good. And then kita balik lagi ke tadi. Nah, jadi ini satu part yang tadi saya ceritakan, bahwasannya saya menggunakan jenis gambar satu part seperti ini, lalu di breakdown ke beberapa part. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, menariknya adalah dengan bantuan konfigurasi ini, nantinya ketika kita melakukan satu update, semuanya akan otomatis terupdate sesuai dengan part yang kita ganti. Teman-teman bisa melihat, ini adalah main sketch-nya, sketch utama ketika saya mau desain gearbox. Jadi gearbox itu kan kita bikinnya berdasarkan kebutuhan untuk mengikuti ukuran gear, karena gearbox itu fungsinya cuman sebagai rumah nih untuk menyambungkan beberapa rasio gear. Nah, jadi saya akan menggunakan inti dari diameter pitch si gear, atau orang menyebutnya kalau di Europe itu apa ya, diameter pitch. Nah, jadi main sketch-nya itu adalah seperti ini. Nah, terus baru bisa kita bikinkan ukuran gearbox-nya, dan ukuran gearbox itu juga nantinya akan disesuaikan dengan komponen lain gitu loh. Seperti ini. Nah, ini dibikin berdasarkan lebarnya dari gear diferensial yang ada di RC. RC itu remote control. Ini nggak usah kita save. Terus kita kembali lagi ke chassis, ke chassis komplitnya. Lumayan lama soalnya.
Oh iya, jadi desain yang sekarang ini udah saya selesaikan itu dalam proses pembuatan atau proses manufaktur atau fabrikasi di China. Dan saya juga lagi menunggu feedback bagaimana nanti ketika desain itu dites di real lapangan ya. Harapannya sih semua berjalan dengan lancar. Oke, kita kembali lagi. Nah, jadi ketika ini kita balik lagi untuk membahas exploded view. Jadi ketika kita update salah satu part, let's say kita update di komponen seperti ini. Ini ya, komponen 53 deh. Komponen 53. Teman-teman bisa ngeliat di sini komponen 53 itu apa? Baterai plate base, ya kan? Namanya adalah baterai plate base. Jadi ketika saya mau ganti ini, saya geser ini ke sini, terus saya ganti ini jadi 52, otomatis ini akan mengganti jadi nomor 53. Nah, dengan konfigurasi yang benar, teman-teman akan mendapatkan kemudahan seperti ini, karena mungkin ada banyak teman-teman yang mengalami kesulitan ketika mau mengupdate BOMList dengan menggunakan automatic update seperti ini. Sekarang kita lihat tadi yang nomor 53 kan base plate. Sekarang kita lihat apakah dia akan berpindah ke nomor 52. Iya benar, dia akan pindah ke nomor 52. Nah, jadi ketika teman-teman ingin membuat gambar seperti ini, teman-teman harus memastikan dulu bahwasanya teman-teman sudah menggunakan metode yang benar nih ketika mau membuat assembly yang bagus gitu loh, atau exploded view yang bagus. Nah, mungkin untuk teman-teman yang pengen belajar lebih lanjut lagi dan pengen spesifik bisa seperti yang kita sharing, mungkin teman-teman bisa nanti hubungi saya langsung via Instagram atau WhatsApp atau sosial media yang lainnya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan dan jangan lupa di-share kalau ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih.